Shalom semua, bertemu kita dalam episode yang kedua dalam podcast series kita yang bertemakan iman. Nah, dalam episode kali ini saya mau membaca Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, firman Tuhan ini kita biasa dengar dan selalu biasa dikhotbahkan. Namun pada podcast kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat betapa seriusnya perkataan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bukan semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan. Bukan semua orang, dalam kata lain, bukan semua orang yang menyanyikan lagu rohani yang berkata Yesus, Tuhan, kami menyembah Engkau. Bukan semua orang yang mengatakan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus katakan siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, kata Yesus. Ya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 hingga 25 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. So, pada episode kali ini saya akan bicara mengenai topik ini, iman bandel. Nah, iman bandel. Mungkin ada beberapa di antara Anda tahu apa itu maksudnya bandel. Nah, bagi Anda yang tidak tahu, bandel itu adalah istilah yang digunakan untuk barang-barang bekas yang sudah pernah kena gunakan ataupun second hand. Nah, sebagai seorang pelajar, saya pernah membeli sepasang kasut sneakers, jenama terkenal, tapi bandel. Kenapa saya beli itu bundle second hand dan bukannya yang baru? Karena harganya murah. Jauh lebih murah daripada harga yang baru. Nah, dan saya suka kasut tersebut walaupun dia tidak baru, walaupun ada sedikit kotoran, namun karena itu yang saya mampu, saya membelinya dan memakainya. Namun, kasut tersebut hanya bertahan beberapa bulan. Setelah itu, tapaknya menjadi rapuh dan tidak boleh digunakan lagi. Jenama terkenal, namun dia bandel, second hand, bekas. Tidak tahu apa yang sudah kasut itu lalui. Kemudian ini mengingatkan dengan saya mengenai ada seseorang anak muda yang saya pernah layani beberapa tahun yang lalu. Satu kali dia berjumpa dengan saya selepas kebaktian, dia katakan, Pastor, dia terbuka dengan saya, dia katakan dia datang dari keluarga yang melayani Tuhan. Namun dari kecil sampai dia besar, dia sadar bahwa dia hanya tahu melakukan activity atau pekerjaan di gereja, pelayanan di gereja, namun dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu secara pribadi. Jadi apa yang saya lakukan, saya bimbing dia sekali lagi. Saya bawa dia datang kepada Tuhan, berdoa buat pengakuan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak hari itu dia mulai sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Bukan saja belajar, tapi dia berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selama ini dia hanya hafal, dia hanya dengar. Tapi kali ini dia mau melakukannya. Mungkin ada di antara kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Tapi iman kita adalah iman bandel. Maksudnya bukannya iman daripada hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, tetapi iman daripada ibu bapa kita, daripada uncle auntie kita ataupun datuk kita yang mungkin seorang pastor atau hamba Tuhan yang melayani di gereja. Tuhan mau ada hubungan pribadi dengan kita semua. Bapa saya memanggil Tuhan sebagai Bapa. Mendiang datuk saya memanggil Tuhan sebagai Bapa. Saya memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dalam kata lain,
Tuhan mau memiliki hubungan pribadi dengan setiap kita. Jadi, kalau Anda membesar dalam keluarga Kristen, ingat, iman Anda itu haruslah Anda kerjakan secara pribadi. Pengenalan Anda akan Tuhan, hubungan Anda dengan Tuhan haruslah Anda bangun secara pribadi. Ya, saya mau tutup dengan ini. Ya, beberapa waktu yang lalu, saya pernah ditanyakan orang mengenai kelebihan. Kata, oh pastor, baguslah karena kamu dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ya, macam saya, keluarga saya daripada keluarga yang tidak baik, ibu bapa saya ada masalah dalam keluarga. Jadi itu buatkan iman saya goyang. Dan saya beritahu dengan dia, sebenarnya hidup di dalam keluarga Kristen, membesar dalam keluarga Kristen, memang puji Tuhan kita didedahkan dengan pelayanan sebagainya. Namun saya beritahu dengan dia, berhati-hati, karena orang yang membesar dalam keluarga Kristen, jikalau mereka tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa mereka sadar, iman mereka bukannya iman yang original. Iman yang mereka tumpang, iman second hand yang mereka dapatkan daripada ibu bapa mereka. Dan seperti firman Tuhan katakan, jangan heran jikalau waktu Tuhan Yesus datang, berkatakan, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, Tuhan mencari orang yang melakukan kehendak Bapanya di surga. Dan ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Jadi doa saya agar Anda semua memiliki iman yang asli, bukan second hand, bukan bekas, bukan yang diwarisi, tapi iman Anda secara pribadi, melalui hubungan Anda dengan Bapa di surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kerana Engkau Bapa yang mau memiliki hubungan pribadi dengan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus kerana melalui kematian-Mu di kayu salib, kami dapat memanggil Tuhan sebagai Aba Bapa. Saya berdoa Tuhan Yesus, setiap yang mendengar firman-Mu, podcast ini pada hari ini Tuhan, mereka sadar bahwa mereka harus memiliki hubungan pribadi dengan Engkau sendiri Tuhan. Bukannya memiliki iman yang bandel ataupun iman yang bekas, iman yang diwarisi daripada ahli keluarga mereka. Tapi iman yang benar-benar Tuhan Yesus timbul daripada hubungan mereka dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa di surga bukan saja tertanam tapi membuahkan hasil dalam kehidupan kami semua. Bersyukur untuk semua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa dalam episode yang akan datang.